Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Bapak Ibu keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri atas silaturahim yang barokah ini, insyaallah silaturahim ilmu di masjid yang mulia. Jazakumullah khairan untuk seluruh pengurus Masjid Al-Istiqomah, juga untuk seluruh jamaah muslimin dan muslimat semuanya. Alhamdulillah saya mendapat kehormatan bisa silaturahim di kota santri ini. Ini luar biasa. Untuk kali pertama saya membuat kajian di kota santri. Harusnya tidak pantas saya ngaji di kota santri, Pak, karena semua santri, Pak. Saya juga santri masalahnya, jadi tapi dipaksa-paksa sama teman-teman, ya nggak apa-apa lah ya, nggak terpaksa sedikit. Bapak Ibu dirahmati Allah, tema yang diberikan ke saya malam ini tentang potret keluarga dalam Al-Quran. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan materi ini saya sampaikan di masjid tempat saya tinggal, di perumahan tempat saya tinggal, seminggu sekali. Biasanya juga habis isya gini sampai jam 9 malam. Itu ya kurang lebih selesainya 3 tahun. Jadi saya nggak tahu apa yang saya bahas malam ini. 3 tahun saya bahasnya. Tapi insya Allah saya paling tidak membukakan, atau bukan bukakan, menyerahkan kunci-kuncinya. Nanti Bapak Ibu yang buka sendiri, masuki sendiri dengan para ahli ilmu yang ada di Gresik sini untuk jadi panduan kita. Di awal saya ingin muqaddimahi Bapak Ibu. Muqaddimahnya tentang Al-Quran, tentang tema Al-Quran. Karena ini kan gabungan antara 2 ilmu besar, yaitu ilmu keluarga dan ilmu Al-Quran. Mengapa kita harus belajar tentang keluarga hanya dari Quran? Yang Quran itu nanti pemrakteknya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan panduan hadis beliau yang diajarkan, dibinalah keluarga-keluarga para sahabat yang lain, dan seterusnya. Bapak Ibu, dalam Islam ini seseorang tidak boleh pandai berteori tapi tidak pandai menjalankan teorinya. Dan sayangnya banyak sekali yang kita ini suka mendengarkan ilmu dari orang yang hanya pandai berteori tapi tidak cocok dengan teorinya. Ini masalah, sangat serius masalahnya.
Karena ayat sampai mengatakan kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka besar. Kalau murka besar masa kita santai? Allah murka besar pada mereka yang hanya bisa bicara tapi tidak bisa berbuat. Ini tanpa kita sadari kita melanggar ayat ini, karenanya barokah hilang. Apa contohnya? Berapa banyak teori tentang pendidikan itu sumbernya orang kafir, Pak. Saya kasih contoh, hari ini kita lagi rame-rame membahas tentang ilmu karakter. Bagaimana anak berkarakter, bangsa berkarakter, keluarga berkarakter, dan seterusnya. Dianalisalah, oh Indonesia ini masalahnya masalah kehilangan karakter. Akhirnya kita coba belajar karakter, dimasukkanlah kurikulum karakter. Negara juga bicara serius tentang karakter. Pertanyaannya, dari mana sumber ilmunya? Salah satu guru besar karakter di dunia hari ini matinya bunuh diri. Itu yang saya bilang tadi, Pak. Lo karakter apa lo kalau bunuh diri itu? Karenanya kita ini suka-suka hanya silau oleh keadaan, kita lupa bahwa Islam ini adalah cahaya. Dan Islam ini sumbernya ya Al-Quran. Sumber utamanya Al-Quran. Hadis Nabi SAW. Prakteknya di kehidupan Rasul dan sahabat. Itu prakteknya, berarti dipelajarinya dalam Sirah Nabawiyah. Berarti Sirah Nabawiyah itu adalah aplikasi wahyu, praktek terhadap Quran dan hadis. Bicara apapun, apalagi bicara keluarga, Pak. Bicara keluarga, saya kasih contoh gini, Pak. Hari ini alhamdulillah banyak teman-teman yang mulai mengkampanyekan halal. Halal, makanan halal, minuman halal, cara nyembelih ayam yang benar, dan seterusnya, begitu ya. Orang mulai hati-hati dengan barang-barang yang datang dari mana, ada unsur babi, dan seterusnya. Bapak Ibu, itu menarik, itu luar biasa. Kesadaran hanya mengkonsumsi yang halal. Tapi perlu dipahami, namanya makanan, minuman itu urusannya sebenarnya cuma fisik kita ini kan. Walaupun itu ada hubungan dengan hati kita, cuma urusannya urusan fisik. Urusan fisik. Urusan fisik saja kita sangat berhati-hati mengambilnya. Maka bagaimana dengan pendidikan anak? Hasilnya anak loh seutuhnya, Pak. Anak loh, aset dunia akhirat kita loh. Anak seutuhnya kita tidak berhati-hati. Dari mana kita tahu kalau babi haram? Dari mana tahunya, Pak? Dari Quran. Dari Quran. Itu dari mana kita tahu kalau bangkai haram? Dari mana tahu kita kalau khamr haram? Dari Quran. Karenanya tentang pendidikan anak apalagi harus ditanyakan ke Quran. Bagaimana cara didik anak, bagaimana berinteraksi suami istri, bagaimana seseorang dengan orang lain, dan seterusnya. Pendidikan generasi ini nanyanya harus ke Quran. Karena Quran terbukti sudah melahirkan keluarga-keluarga istimewa. Bapak Ibu, di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perceraian itu ada, tapi bisa dihitung dengan jari-jari tangan kita jumlah perceraian. Bagaimana dengan hari ini? Tanyakan kepada pengadilan agama, atau di sini mungkin ada Pak Hakim. Tanyakan pada pengadilan agama data perceraian. Jawa Timur ini ngeri, Pak. Saya kemarin dapat, beberapa waktu lalu saya dapat data dari Surabaya. Data perceraian, ngeri. Saya ngelihatnya, saya bilang, sampai saya tanya, betul Ustaz data ini? Betul Ustaz Budi. Ngeri, Pak. Ini bangsa apa? Bangsa itu asal keluarganya ringkih, mudah putus tali ikatannya, sudah tidak ada yang bisa diharapkan kok. Tidak ada yang bisa diharapkan dari sebuah bangsa yang keluarganya bermasalah. Kan kita sering bilang, namanya bangsa itu kan hanya kumpulan keluarga kumpul jadi masyarakat, kumpul dari negara, kan gitu. Lah ikatan awalnya bermasalah. Padahal Quran sendiri yang menyebut bahwa pernikahan itu disebut dengan mitsaqon ghalidha.
Mitsaqan ghalidha itu tali yang paling kuat, Pak. Bapak Ibu pernah lihat tali yang paling kuat? Tali apa? Yang pernah dilihat? Tali kapal gitu, Pak. Untuk kapal segede itu bisa ditahan, Pak. Ada yang bisa motong tali itu? Pernikahan tuh begitu, Pak. Allah menyebutnya mitsaqan ghalidha. Ini perjanjian kalian itu ikatan yang kuat sekali. Lah hari ini ketiup angin putus kok, Pak. Pernikahan ketiup isu putus. Berarti kan bukan tali kapal kalau itu, Pak. Itu tali rapiah. Tali rapiah. Ketiup angin putus. Ini mesti ada yang salah. Mesti ada yang salah. Kenapa? Karena tadi kita belajar tentang keluarga sudah dari mana-mana kita belajar, tapi kita lupa belajar dari Rasul kita. Kita sudah belajar dari berbagai pakar, kita lupa belajar dari ilmu terbaik, yaitu ilmu wahyu. Itu masalahnya. Nah, makanya harus dikembalikan. Kita belajar langsung dari wahyu kita. Hari ini saya akan sampaikan hanya namanya potret, Pak. Namanya orang moto itu coba cepret dikit-dikit ya kan. Namanya potret. Kalau mau penjelasan detailnya insya Allah 3 tahun. Saya ingin potret untuk menunjukkan betapa luar biasanya dan betapa lengkapnya kitab suci kita bicara tentang keluarga. Pasti mau bicara makanan saja lumayan. Tema makanan fisik, apalagi bicara tentang menghadirkan generasi, pasti kuat sekali, pasti banyak sekali. Bapak Ibu, Al-Quranul Karim memberikan kepada kita berbagai potret keluarga, dan potret-potret itu lengkap sekali. Tinggal kita berkaca, bercermin, kita perlu yang mana, belajarnya pada yang mana. Dan sekali lagi nanti untuk lebih detail, jelas, lengkap harus dilihat bagaimana Rasul mempraktekkan, karena Rasul itu Quran berjalan dan para sahabat itu hasil binaan Rasul, maka merekalah orang yang paling paham cara mempraktekkan Quran. Saya mulai dalam tema potret keluarga dalam Al-Quran Al-Karim. Bapak Ibu rahmati Allah. Al-Quran Al-Karim memotret keluarga Nabi atau bukan Nabi. Kita semua tahu Quran memotret keluarga Nabi, tapi Quran juga memotret keluarga yang bukan Nabi. Ini subhanallah ada untungnya, Pak, ada hikmahnya. Karena terkadang kita ini kalau dikasih tahu tentang keluarga Nabi, keluarga mulia gitu, kita suka berkata begini, wah itu Nabi, Pak, kita ini kan manusia biasa. Karenanya hikmah besarnya adalah Allah kasih potret yang bukan Nabi. Ini loh bukan Nabi tapi mulia. Ayo mau alasan apa lagi? Begitu. Kita lihat yuk beberapa. Malah kalau kita lihat perbandingannya, ada perbandingan yang ini menjadi pelajaran mahal, Pak. Bapak Ibu tentu tahu tentang kisah Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabiullah Nuh alaihissalam itu kehilangan salah satu putranya dan istrinya. Mereka tenggelam dalam kekafiran. Quran yang bicara. Istrinya mati kafir. Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat 10. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughni 'anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah membuat perumpamaan
tentang orang kafir itu seperti istrinya Nuh dan istrinya Lut alaihi wassalam. Keduanya hidup bersama hamba kami yang soleh, tapi keduanya berkhianat. Dan kedua suaminya yang soleh itu tidak bisa menolong istrinya. Itu Bapak. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang memberi jaminan surga pasti salah. Ini Nabi loh Pak, tidak bisa nolong istrinya. Nabi Muhammad sendiri pernah berkata pada Fatimah, putri beliau sendiri, radhiyallahu anha, sali ma syi'ti fa inni la ugni anki syai'an yaumal qiyamah. Silahkan nak wahai Fatimah, minta apa saja di dunia ini, karena di akhirat aku tidak bisa menolongmu sama sekali. Itu Rasul yang berkata tentang kepada putrinya. Suami dua yang soleh, Nuh dan Lut, tidak bisa menolong kedua istrinya. Bahkan kemudian akan dikatakan kepada dua wanita itu, masuklah kalian ke dalam neraka. Baik. Nabi Nuh alaihissalam ternyata tidak beruntung mendapatkan istri yang kafir, Pak. Lihat ini. Kemudian ternyata suami yang sesoleh Nabi Nuh, ulul azmi minar rusul, itu kalau istrinya bermasalah, yang dikhawatirkan korbannya anak. Jadi hari ini potret kita, suaminya soleh, berilmu, masya Allah, ahlul masjid, ahlul Quran itu, tapi istrinya masalah, wajib diselamatkan anaknya. Ini potret Qurani. Begitu istrinya Nuh kafir, kemudian Allah potret anaknya Nabi Nuh dalam surat Hud. Dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang banjir azab. Kemudian air sudah mulai naik. Nabi Nuh manggil anaknya, karena sudah kelihatan anaknya, air sudah mulai naik, kapal sudah mulai naik, itu sudah tinggi. Dipanggil putranya, ya bunayyar kam ma'ana, sini naik sini sama kita. Tapi namanya dasar anak bandel, Pak. Anak biasa bantah, sudah mau mati aja masih bantah. Ini kan banjir adab ini, masih jawab, masih bisa jawab. Makanya kalau punya anak biasa jawab aja gitu, Pak, hati-hati, Pak. Ada potretnya di Quran, ada potretnya di Quran ini. Nabi Nuh ngajak anaknya untuk selamat, sing naik nak sama ayah bareng kita. Jawab dia, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Gak usah ya, saya naik gunung aja. Coba, apa susahnya dia naik perahu bapaknya? Saya mau naik gunung saja ya, gunung yang akan melindungi saya. Karena buat dia, pikir dia, namanya banjir sebanjir-banjirnya nggak akan sampai menenggelamkan gunung. Bapaknya yang jawab, Nabi Nuh yang udah jawab lagi, dikasih tahu, qala la 'asimal yauma min amrillah. Nah, ini bukan sembarang banjir. Hari ini tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah. Ini bukan banjir nih, sembarang ini. Sudah, dialog itu ditutup dengan ombak, Pak. Besar ombak sebesar gunung nutup dialog antara Nuh dan anaknya. Kapal Nabi Nuh berlabuh di Gunung Judi, wastawat 'alal Judi. Di atas Gunung Judi. Begitu Nuh turun dari kapal, banjir surut turun dari kapal. Nabi Nuh ingat anaknya, Pak. Kemudian dia nagih janjinya Allah. Ya Allah, kau kan janji selamatkan anakku. Ini semua dalam kisah dalam surat Hud, silakan dibaca nanti. Kau kan janji menyelamatkan anakku. Tidakkah sekarang kenapa anakku jadi celaka juga? Di ayat 46 Allah berfirman kepada Nabi Nuh, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm
inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Allah berfirman, hei Nuh, sesungguhnya anak ini bukan keluargamu. Ini anaknya Nabi Nuh bukan, Pak? Anaknya Nabi Nuh. Kenapa Allah berfirman innahu laisa min ahlik? Itu bukan keluargamu. Gitu loh, Pak. Anak tuh kalau nggak jelas, bapaknya luar biasa, nggak pantas jadi anakmu ini. Gitu, Pak. Emang begitu. Dari Quran pun juga bilang begitu. Nuh, ini bukan keluargamu. Coba, saking nggak pantas bapaknya sesoleh itu, anaknya nggak jelas begini. Bapak Ibu makanya, Masya Allah, Pak, kalau punya anak tuh harus sesoleh bapak ibunya, sepinter bapak ibunya, prestasinya seperti itu dan lebih baik harusnya. Begitu harusnya. Kalau di Arab, di ungkapan Arab, itu di ungkapan Arab tuh ada ungkapan. Jadi di Arab tuh kalau ada bapak ibunya luar biasa, anaknya juga luar biasa, di ungkapan Arab tuh ada ungkapan begini, hadza shiblu min dzakal asad. Ini anak singa yang kecil ini, anaknya singa yang besar itu. Ngerti maksudnya? Ini singa yang kecil ini, anaknya singa yang besar itu. Maksudnya kalau namanya singa, lahir singa, Pak. Singa lahirnya ngeong gitu. Ini salah didik. Mesti salah didik. Bapak ibunya singa luar biasa, anaknya tikus gitu. Mesti ada yang salah. Tak pantas jadi keluargamu. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu soleh. Ini amal yang tidak soleh. Amal itu apa? Perbuatan. Perbuatan itu karya. Ini karya yang tidak soleh. Tidak soleh. Soleh itu apa? Tidak baik. Coba lihat. Ini ayat kira-kira pujian buat Nabi Nuh apa teguran, Pak? Teguran. Makanya Bapak Ibu, kalau ada, mudah-mudahan tidak ada, mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada orang tua keluarga yang salah satu anaknya bermasalah, gak usah berdalih dengan Nabi Nuh ya. Nabi Nuh sudah ditegur Allah. Bapak Ibu mau ditegur Allah? Ini ditegur Allah di surat Hud 46. Nabi Nuh aja anaknya masalah, Pak, apalagi cuma saya. Cukup ya, nggak usah ya. Berarti kan salah, Pak. Kalau menghibur diri ya oke lah, menghibur diri sekali-kali boleh lah ya kan. Tapi jangan lama-lama, Pak. Segera tobat, segera istighfar. Ini mesti salah kita sebagai orang tua. Gak usah nyalain orang lain. Ini mesti salah kita. Ditegur sama Allah. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Nuh, kamu tidak usah minta kepadaku sesuatu yang kamu tidak ada ilmunya. Dimarahin, Pak. Ayat buka lagi nanti surat Hud 46. Buka lagi. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku nasihati kamu Nuh. Ini kata Allah nih, Pak. Aku nasihati kamu Nuh agar kau tidak termasuk orang-orang yang jahil. Coba. Ini gara-gara anak Nabi Nuh dimarahi Allah. Jangan mau, Pak, dimarahi Allah, Pak. Makanya selamatkan anak yang baik. Masya Allah, didik dengan benar, perhatikan yang serius. Kalau melihat potret Nabi Nuh yang ternyata malah salah satu anaknya bermasalah, istrinya bermasalah. Ternyata ketika kita melihat potret yang bukan Nabi, malah ada yang mulia. Ini kan jadi menarik pelajarannya. Jadi ternyata urusan mendidik keluarga itu di Quran ingin disampaikan. Untuk mendidik keluarga menjadi istimewa tidak perlu jadi Nabi. Gak perlu jadi Nabi. Apalagi kenabian udah tutup, ya kan? Udah tutup, sudah. Dan tidak perlu jadi Nabi. Allah kasih potret salah satu keluarga istimewa, Imran. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim tidak ada surat yang menggunakan kata keluarga kecuali surat Ali Imran.
Artinya Ali Imran artinya keluarganya Imran. Imran bukan nabi, Pak. Ulama tafsir mengatakan Imran bukan nabi. Imran orang soleh, Imran orang yang luar biasa, pemimpin soleh. Imran ternyata oleh Quran diabadikan namanya menjadi nama surat sendiri dalam Quran. Ali Imran, keluarga Imran. Lu kok malah orang biasa yang jadi nama surat yang punya kata keluarga. Ya coba lihat Pak, ayat di surat Ali Imran ayat 33 umpamanya ya. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih, ini orang-orang pilihan, Allah memilih Adam wa Nuha, Nuh, ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, wa ala Imran, keluarga Imran, alal alamin, di atas seluruh alam. Ada pertanyaan nih Pak, pertanyaan ini. Adam, Nuh disebut cuma Adam dan Nuh, orang pilihan. Tapi mengapa ketika bicara Ibrahim dan Imran bukan Ibrahim dan Imran disebut, tapi keluarga, keluarga Ibrahim, keluarga Imran? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya tadi sudah jelas. Ternyata di keluarga Nuh masalah, anaknya masalah, istrinya masalah. Di keluarga Adam juga masalah, betul? Apa ya masalahnya? Betul. Salah satu putranya bunuh saudara. Pembunuhan, pentumpahan darah pertama di muka bumi. Dan itu diabadikan dalam Quran kisah itu. Tahu ya sekarang mengapa ayat begitu bunyinya? Allah pilih Adam, Nuh, Masya Allah bapaknya memang hebat. Tapi untuk Ibrahim dan Imran, keluarga, bapak Ibrahimnya luar biasa, Imran luar biasa, keluarganya luar biasa. Ibrahim punya istri dua-duanya luar biasa. Ibrahim punya anak, anaknya dua-duanya luar biasa. Dari keduanya lahir nasab kenabian. Dari Ishak lahir seluruh nasab kenabian setelahnya. Dari Ismail lahir nasab nabi terakhir. Subhanallah, ini nasab luar biasa. Nah yang menarik Imran, di deretan itu yang bukan Nabi Imran, bukan Nabi Imran. Lihat, ini pelajaran mahal. Anda mau disejajarkan penyebutannya dengan para nabi? Nah, didik yang baik keluarga. Betul kan? Lihat, Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, tiba-tiba muncul bukan nabi, keluarga Imran. Kita mau kan disejajarkan dengan para nabi, Pak? Kita akan berdoa. Bahkan Nabi Muhammad mengajari kita, idza sa'altumul jannah fas'alul firdausal a'la. Kalian kalau berdoa minta surga, mintanya firdaus yang paling tinggi, jangan surga yang rendah-rendah. Itu Nabi yang ngajari. Apalagi doa yang salah. Ada doa yang salah, Pak. Ya Allah, saya ingin masuk surga, di emperan juga nggak apa-apa. Salah, Pak. Itu doa nggak bener itu. Jadi dihapus ya. Saya tahu sebenarnya itu dia tahu persis bahwa memang nggak pantas gitu ya. Tapi salah. Nabi yang ngajari kita agar kalau kalian minta surga, minta firdaus yang paling tinggi. Minta yang paling tinggi, kan nggak ada salah. Nabi ngajari. Kalau firdaus tempatnya para nabi, para rasul, surga tertinggi paling mulia. Ternyata untuk disejajarkan dengan para nabi dan rasul, caranya didik keluarga dengan baik. Subhanallah itu. Gitu ya. Amal kita sih pas-pasan, Pak. Kita soleh terbatas, ilmu terbatas. Baik, maka muliakan keluarga, didik dengan baik sampai mereka jadi orang-orang luar biasa. Dengan itu mudah-mudahan disejajarkan dengan para nabi seperti Imran disejajarkan dengan para nabi.
Imron luar biasa. Nanti kita akan kembali ke tema Imron. Ya, sekali lagi saya cuma motret cepret gitu kan. Saya nggak masuk detail ayat, membahas kata dalam ayat itu, pelajaran dari sebuah huruf di ayat itu, enggak. Nah, itu 3 tahun kalau itu. Nah, kemudian coba Bapak Ibu di dalam sholawat kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sholawat ini ternyata kita bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW, bersolawat untuk keluarganya, bersolawat untuk Nabi Ibrahim, bersolawat untuk keluarganya. Ini mesti kita baca, nggak mungkin kita nggak baca. Sehari itu mesti kita baca, dan tidak sekali kan. Mengapa kita tidak belajar keluarga dari orang yang kita sholawat, dari orang yang dipilih Allah untuk diselawati oleh manusia seluruh bumi sampai hari kiamat? Kita masih mau belajar dari orang lain yang tidak jelas keluarganya. Bahkan saya bilang juga, jangan belajar juga dari keluarga saya, Pak. Saya juga cuma baru belajar. Ini belajar dari mereka ini, saya tunjukkan pintunya, ayo belajar dari mereka bareng-bareng. Jangan mau cuma diceritain tentang kisah pribadi yang harus ada panduan. Jadi ternyata di sholawat kita tersebut 2 keluarga mulia, yaitu keluarga Muhammad SAW dan Ibrahim AS. 2 keluarga ini punya sisi unik beda-beda. Apa perbedaannya? Kalau masalah istri sama-sama tidak satu, kalau itu sama-sama tidak satu. Ini orang yang kita sholawati ya, istrinya tidak satu. Bapak setuju? Maaf Ibu, saya cuma nyampaikan ilmu. Saya nggak provokasi, saya dengan kata-kata supaya Islam. Perbedaannya ada. Kalau sama-sama mulia ya, beliau mulia, istri-istrinya semua mulia, anak-anaknya mulia, luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, ini pelajaran luar biasa Bapak Ibu. Kenapa kita harus belajar sama keduanya? Kan para suami, para ayah, saya, bapak-bapak semuanya, itu yang istrinya baru 1, itu aja kan Masya Allah pertanggungjawabannya rumit, didiknya tidak gampang, ya kan? Ada cuma 1. Teladan kita ini yang kita sholawati ini, Masya Allah. Sebagian pendapat ahli sejarah, istri Nabi Muhammad 11-11-nya mulia. Coba gimana tuh mendidiknya? Makanya kenapa kita disuruh belajar sama mulia. Ya, kita 1 aja gak beres. Ini Masya Allah 11, dan semuanya luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam 2, dua-duanya luar biasa. Dari rahim keduanya lahir Nabi. Tapi perbedaannya ada. Ada yang tahu perbedaannya? Ada yang tahu? Perbedaannya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam anaknya dua-duanya laki-laki.
Betul ya? Ishak, Ismail dan Ishak alaihi wassalam. Nabiullah Muhammad, berapa putra putri beliau jumlahnya total? Berapa Pak? Anak Nabi Muhammad anaknya berapa jumlahnya? Nggak tahu juga. Makanya saya cuma mesen Pak Bu, nggak usah sibuk mempelajari biografi orang lain. Sibuklah mempelajari orang yang oleh Quran disebut sebagai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, gitu ya. Mulai hari ini gitu kan. Nggak usah sibuk-sibuk mempelajari, oh ini biografinya siapa, pelajari biografi Rasul dulu aja. Karena itu teladan kita. Itu teladan kita. Jadi Rasul anaknya belum bunyi juga. Ya, nggak apa-apa. Rasul putra putrinya total 7. Ada yang 7 di sini? Masya Allah, sudah kayak Rasul. Coba siapa yang 7 di sini atau lebih bahkan? Saya selalu kagum Pak dengan orang-orang. Saya doakan barokah mudah-mudahan orang yang anaknya banyak. Subhanallah, itu luar biasa, selalu luar biasa. Karena itu teladan salafus soleh dulu anaknya nggak ada yang sedikit. Jangan cuma berkata gini, itu zaman dulu Pak beda. Apa bedanya dulu dengan hari ini? Apa bedanya? Matahari masih sama, bumi masih sama. Oh ini beda zaman. Tidak ada yang beda zamannya. Tidak ada yang beda. Tunjukkan bedanya, saya tunjukkan nanti. Tidak ada yang beda zamannya. Cuma beginian doang nih bedanya Mas. Sama begini. Sunnatullahnya sama berjalan, hukum Allahnya sama berjalannya. SAW ini dan salafus saleh dulu masya Allah anak banyak. Jadi saya doakan Bapak Ibu semua diberikan anak yang banyak sekali. Yang ngamini sedikit ternyata. Apa yang ditakuti Pak? Kalau 2 anak cukup, insya Allah menurut saya nggak cukup Pak. Apalagi laki perempuan sama, saya kira salah pandang itu. Mungkin agak belawur matanya. Laki perempuan sama di mana samanya? Mohon maaf saya, betulan. Jujur deh Bapak. Bapak Ibu punya anak 2, perempuan semua. Masih pengen punya anak laki nggak? Masih pengen. Punya anak 3 laki semua, pengen punya anak perempuan nggak? Pengen. Kalau sudah sama pasti nggak pengen, nggak perlu. Fitrah Pak, nggak usah dilawan. Ini fitrah manusia nih. Ada fitrah yang Allah ciptakan. Gitu ya. Gak usah ngomongin Rasul deh kalau nggak sepakat Rasul ya kan. Founding Fathers negeri ini siapa yang anaknya 2? Tunjukkan saya Pak. Sebutlah namanya siapa. Boleh Bung Karno boleh, Bung Hatta boleh, Agus Salim boleh. Ada yang anaknya 2? Iya. Begitu Pak kira-kira ya. Memang biasanya kalau habis ngaji sama saya tentang keluarga, habis itu nyesel Pak. Dan habis itu biasanya bertekad, baik Ustadz, mulai besok buka pabrik lagi. Ada yang ngomong gitu ke saya, betulan Pak, betulan itu. Saya bilang alhamdulillah berhasil saya ya kan. Masya Allah. Quran lebih banyak memotret peristiwa beliau dengan istrinya. Tapi ada dipotret istri-istrinya. Di Quran banyak memotret malah istri Rasul Muhammad SAW. Tapi bicara tentang keluarga Ibrahim, tentang Ibrahim sebagai keluarga, yang banyak dibicarakan Ibrahimnya. Kalau Nabi Muhammad yang dibicarakan istrinya, kalau Ibrahim yang dibicarakan Ibrahimnya. Ini hikmah lagi nih Pak. Banyak hikmah di sini. Kenapa ya Pak? Kata-kata kenapa tanda tanya itu jawabannya ada hikmah besar. Mau tahu salah satu hikmahnya? Saya tunjukkan satu hikmah saja. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 37, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan atau menyampaikan tentang peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad.
Dan peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad itu adalah, bahkan ini ayat yang menyebut satu-satunya nama sahabat beliau. Tidak ada sahabat beliau yang disebut namanya dengan jelas kecuali hanya di ayat ini, yaitu sahabat siapa? Sahabat Zaid. Zaid siapa? Zaid, ada Zaid bin Thabit, ada Zaid bin Haritha, ada Zaid, banyak Zaid. Zaid siapa? Zaid? Nggih, Zaid sinten, Pak? Nah ini, lupa ini memang repot, Pak. Lupa itu memang Masya Allah. Barokah mudah-mudahan Pak ilmunya, Pak. Nggih. Betul saya. Yang istrinya Zainab. Zainab siapa, Pak? Karena istri Nabi saja yang namanya Zainab ada 2. Ini memang repot ini. Gak apa-apa, Pak. Makanya anak-anak kita, Bapak Ibu, jangan kayak kita. Kita itu nggak kenal kok sebenarnya dengan Rasul, teladan kita itu nggak kenal aslinya. Sudah cukup, Pak, kita nih ya begini nih. Oke, belajar semampunya, sekarang ngejar semampunya. Anak-anak jangan kayak kita kalau tidak mau mengulangi kegagalan pendidikan negeri ini. Cukup, cut sampai di sini. Anak-anak harus kenal Rasulnya. Ajari mereka cinta nabinya, gitu. Nah, Zaid ini Zaid putra angkat Nabi, yaitu Zaid bin Haritha, yang oleh Nabi dinikahkan dengan sepupu beliau, anak bibi Nabi, yaitu Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha majma'in. Nikah setahun, berumah tangga, cerai. Padahal Zaid orang mulia, Zainab orang mulia. Ternyata Bapak Ibu, nikah itu tidak cukup cuma isinya ini baik ketemu nikah. Itu ternyata nggak cukup. Ini buktinya. Zaid orang baik bukan? Orang baik. Zainab orang baik bukan? Masya Allah, muslimah mulia. Nikah, putus. Setahun bertahan, dalam tafsir disebutkan. Nah, makanya perlu ilmu. Gak cukup cuma dia baik, Pak, dia baik, nikahin aja yuk. Lihat, ada ilmu. Ini orang baik yang melamarkan Nabi, yang menikahkan Nabi. Cerai, Pak. Cerai. Diabadikan di surat Al-Ahzab 37. Nah, ini menjadi potret yang mahal buat pelajaran kita. Dipotret oleh Quran itu kan supaya jadi pelajaran. Walaupun setelah mereka berdua pisah, Nabi doakanlah mereka berdua untuk menghibur mereka. Mudah-mudahan Zaid diberikan istri yang lebih baik daripada Zainab, dan mudah-mudahan Zainab diberikan suami yang lebih baik daripada Zaid. Gitu, Bang. Kalau cerai ya cerai baik-baik. Gak usah berantemnya berseri-seri, berjilid-jilid, melibatkan seluruh warga negara. Gak usah. Gitu ya, Pak ya. Ini berantem aja berjilid-jilid. Kalau memang tidak ada jalan lain kecuali harus cerai, kalau tidak ada jalan lain harus cerai, cerailah baik-baik. Karena ini pasti menyakitkan, maka bekali dengan doa. Dan betul, doa Nabi dikabul Allah. Tadi doanya apa? Mudah-mudahan Zaid diberikan istri lebih baik daripada Zainab. Mudah-mudahan Zainab diberikan diberikan suami lebih baik dari Zaid. Dan benar. Akhirnya Zaid nikah lagi dengan siapa? Enggak tahu. Zainab nikah lagi dengan siapa? Enggak tahu. Ya udah, cukup sampai di sini, Pak. Enggak apa-apa. Namanya orang kita kan sama-sama belajar, Pak. Ya kan? Ini ustadz kita memang beliau nih, Masya Allah, ya kan? Dan Rasul lebih mulia dari Zaid kan, Pak? Berarti benar doa Nabi. Karena Zainab kemudian nikah dengan Rasulullah SAW. Nah, cuma Zaid nikah sama siapa? Dalam Al-Quran tidak ada penjelasan. Tidak ada. Zainab juga tidak ada, Pak. Di Quran tidak ada. Penjelasannya di dalam ada, Pak. Ada penjelasan di hadis, di Sirah Nabawiyah. Jadi Zainab kemudian Zaid kemudian menikah dengan siapa? Ummu Aiman. Dari pernikahan Zaid dan Ummu Aiman lahir
lahir panglima termuda, yaitu Usamah bin Zaid. Kelahiran luar biasa. Baik. Nah, saya ingin sampai pada titik begini, Pak. Tadi kan saya katakan Rasul Muhammad SAW itu kalau di Quran itu lebih banyak dipotret istri-istrinya. Ternyata di kisah Zaid dan Zainab ini masalahnya di situ tidak di Quran tidak dipotret, tapi di tafsir dijelaskan ulama bahwa ternyata memang masalah utamanya ada di perempuan, di Zainab. Dan ini ternyata jadi pelajaran, Pak. Jadi pelajaran ini mahal, dan menurut saya ini yang termahal dari semua pelajaran parenting dan keluarga. Ini menurut saya ini yang termahal. Pelajaran mengapa kalau bicara Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad di Quran yang dipotret perempuan, bicara Nabi Ibrahim di Quran dipotret Nabi Ibrahimnya, bukan perempuan. Ini pelajaran termahal sepanjang saya belajar. Ini termahal, dan ini yang rusak hari ini, yaitu ini berhubungan dengan surat An-Nisa 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwamnya perempuan. Qawwam itu artinya macam-macam. Pemimpin, pendidik, yang meluruskan, yang menghakimi, yang menjadi hakim, yang mengatur, yang memberi nafkah, yang membina, banyak tafsirnya. Jadi qawwam itu bukan cuma pemimpin artinya. Dan mengapa begitu? Karena Allah potret Zaid Zainab bermasalah, pecah rumah tangga, gara-garanya Zaid ngadu ke Rasul, dia sudah nggak tahan dengan istrinya. Baik, ya kan? Di dalam surat At-Tahrim Nabi Muhammad ditegur Allah, ya ayuhan nabi, ayat yang mulai 1, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Nabi, mengapa kamu berani mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Mengharamkan yang dihalalkan Allah itu dosa, Pak, nggak boleh. Sebagaimana tidak bolehnya menghalalkan yang diharamkan Allah. Babi haram, dihalalkan, dosa kita. Sama saja, ini air putih ini halal, saya bilang haram nih Pak, dosa saya, kan halal. Nah, Nabi ditegur di surat At-Tahrim ayat 1, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah hanya karena kamu ingin menyenangkan istri-istrimu? Sumber masalah ya. Dipotret di umat Muhammad ini tentang keberadaan istri yang harus hati-hati. Harus hati-hati. Karena ternyata Nabi Muhammad ditegur At-Tahrim gara-gara istrinya. Nabi terjatuh dalam sebuah perbuatan yang harus ditegur Allah gara-gara istrinya. Begitu ya Bu. Jadi mohon suami jangan didorong-dorong untuk melakukan kesalahan. Karena ini di Quran diberi sentuhan spesial tentang umat Muhammad khususnya ini masalah di dalam bab ini. Ini pelajaran terbesar, yaitu hilangnya qawamah laki-laki. Dan rumah tangga kalau laki-laki sudah kehilangan qawamah dan soal Nisa 34 tadi itu, maka rumah tangga begitu sudah tidak ada baiknya dan cenderung akan berakhir seperti berakhirnya keluarga Zaid dan Zainab. Makanya hati-hati. Nah, disitulah pelajaran mahalnya. Laki-laki tidak boleh kehilangan qawamah. Karenanya laki-laki harus memenuhi syarat sebagai seorang qawam, seorang pemimpin. Perempuan harus tahu bahwa dia bukan pemimpin di rumah. Namanya bukan pemimpin, harus bersikap yang baik pada pemimpin. Tahu namanya bukan pemimpin, ya. Nah, itu pelajaran mahal tentang mengapa dipotret seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Di Quran juga ternyata selain ada potret manusia-manusia mulia seperti keluarga Imran, keluarga Ibrahim, keluarga Muhammad, ini ternyata ada potret yang keluarga ini juga sebenarnya sejoli betul nih Pak. Ini keluarga yang wah ini akur lah, akur keluarganya, nggak cerai, akur. Bahkan mereka akur sampai neraka. Betul ada kan di Quran? Iya, Abu Lahab. Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Masuk neraka. Abu Lahabnya masuk neraka, celaka masuk neraka. Wa mraatuhu, berikut istrinya. Ya kan? Jadi mereka ini di dunia sepakat gangguin Nabi Muhammad. Sepakat itu berdua-dua itu, Pak. Abu Lahab itu kalau lagi ada pasar, Pak, lagi ada pasaran buka, pasar di Mekah dan sekitarnya, Nabi Muhammad itu kan selalu memanfaatkan pasar untuk mendakwai para pedagang dan pembeli. Keliling Nabi itu di pasar mendakwahkan Islam. Itu Abu Lahab jalan di belakangnya, Pak. Jalan di belakangnya Abu Lahab, begitu Nabi dakwah, Abu Lahab bilang, jangan didengar orang gila. Nah, ntar jalan lagi Nabi dakwah, jangan didengerin dia orang gila. Gitu. Itu kerjanya Abu Lahab. Istrinya kita tahu sendiri, hammalatal hatab, kerjaannya gitu, gotongin duri, ya kan, ganggu jalan Nabi, ditaruh di tempat Nabi berjalan menuju ke masjid. Jadi itu suami istri di dunia sepakat untuk mengganggu Islam, dan ternyata mereka sepakat untuk masuk neraka bersama. Tentu bukan teladan ya, ini bukan teladan. Tapi Allah sampaikan ada loh kayak begini. Jadi memang akan ada keluarga kayak gitu modelnya. Sampai kita geleng-geleng, kok ada keluarga kayak gini gitu ya. Suami istri sama sablengnya itu, sampai bingung juga gitu. Ada, memang di Quran juga ada. Dikasih potret juga di dalam Quran. Begitu ya. Baik. Masya Allah di Quran ada tema pendidikan anak laki-laki, ada tema pendidikan anak perempuan, ada tema ibu yang single parent, single mom, sendirian didik anaknya. Ya kan kita suka nanya hari ini, bagaimana kalau ada seorang ibu Pak punya anak tapi dia tim didik sendiri, karena faktornya bisa jadi suaminya sudah meninggal, berarti yatim anaknya, atau dia cerai, atau suaminya ada tapi seperti tidak ada, ya berarti sendirian. Nah di Quran dikasih potret, ini loh perempuan sendiri didik sukses, gitu ya. Masya Allah, mantap. Tapi waktu saya sudah habis karena sudah 8:30 ya Pak ya, nanti kalau keterusan sampai subuh repot kan kita. Baik, saya namanya juga potret, cepret selesai. Saya persilahkan, saya langsung atau gimana Ustaz? Langsung saja, saya persilahkan kalau ada yang mau disampaikan atau ada ilmu yang mau dibagi ke saya dan semua, saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada yang mau sampaikan silakan. Silakan. Gimana? Apanya beda? Oh baik. Terus? Baik, pertanyaan beliau begini, matematika manusia dan matematika Allah itu beda, ya beda gitu. Jadi kata beliau, beliau punya teman yang temannya sudah nikah, suami istri, sudah punya anak 3, istrinya mau berhenti dari kerja, fokus ngurus 3 anaknya, begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti gaji suaminya nambah, sehingga kan kemarin kerjanya berdua, ya kan, apakah nanti gaji suaminya nambah dan kemudian cukup untuk keluarga, begitu ya. Iya, jawabannya saya juga nggak tahu, namanya rezeki orang Allah yang tahu.
Nah, tapi saya sampaikan teori ilmunya. Kalau nambah nggak nambah saya nggak tahu. Saya sampaikan teorinya. Apa ada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran yang menyengsarakan kita? Apa ada perintah Quran yang akan buat kita sengsara? Tidak ada. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Surat Toha. Kami tidak turunkan Quran ini untuk membuat kamu sengsara. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Quran itu diturunkan untuk membuat umat sengsara. Quran ini ingin memuliakan kalian. Oke. Ternyata perintah bahwa yang punya kewajiban menafkahi hanya suami dan bukan istri di Quran adanya. Dengan jaminan bahwa Quran tidak menyengsarakan, berarti ini pasti memuliakan. Betul? Tidak mungkin menyengsarakan. Ini Bapak Ibu saya minta dirombak ulang cara berpikir kita. Kalau mau baik nih Gresik, karena ini kota santri, Masya Allah, harus dikembalikan kebesarannya. Bapak Ibu kalau punya anak perempuan, didiklah setinggi-tingginya, kasih ilmu setinggi-tingginya, sekolah sampai mentok boleh, tapi tetap disampaikan pada dia bahwa tempat paling mulia adalah di rumahnya. Gak usah khawatir dengan ilmunya, Masya Allah Pak, ilmu manfaat, tetap manfaat, tetap manfaat, banyak jalan untuk ilmu manfaat. Baik, kalau punya anak laki-laki, tolong sampaikan ke dia, didik setinggi-tingginya, disampaikan ke dia bahwa di pundakmu ada banyak amanah besar yang kokoh ya nak pundakmu. Kau punya beban istrimu, kau punya anak, semua tanggung jawabmu, bahkan orang tuamu pun tanggung jawabmu. Jadi punya anak laki-laki itu nggak boleh kelemar nggak karuan gitu Mas, yang kokoh pundak. Makanya dididik yang benar, jangan salah tempat. Saya pernah marahi murid saya, gara-garanya dia datang minta izin dia mau nikah. Saya tanya, ini laki-laki, saya tanya, antum kerja apa? Penghasilan antum apa? Iya, saat saya penghasilan saya begini, kerja saya begini, penghasilannya sekian. Oh baik, alhamdulillah. Kenapa saya tanya? Laki-laki harus punya penghasilan untuk karena itu perintah Allah. Terus dia tambahi, itu Ustadz kalau ditambah dengan penghasilan calon istri saya nanti total sekian. Saya mengamuk Pak, saya marahi habis. Antum laki-laki bukan? Dia tahu saya marah. Iya Ustadz. Laki-laki sejati tidak melibatkan istri dalam nafkah rumah tangganya. Itu laki beneran Pak. Quran bicara ar-rijal, rijal itu laki beneran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqum min amwalihim. Karena laki-laki berkewajiban menafkahkan sebagian hartanya. Coba, apakah luar biasa itu? Yang punya kewajiban nafkahnya memang laki-laki. Gitu ya. Jadi mari kita rombak ulang cara berpikir anak-anak kita. Kalau kita perlu bertahap, oke. Tapi anak-anak kita rombak berpikirnya. Yang laki-laki sampaikan mereka punya tanggung jawab besar, maka didik dia sepinter-pinternya, sesoleh-solehnya. Beri mereka life skill untuk bisa cari nafkah yang luar biasa. Karena pundak mereka punya beban berat. Sampaikan pada semua anak perempuan yang sekolah setinggi-tingginya, sesoleh-solehnya. Sampaikan pada dia tetap tempat paling muliamu ada di rumahmu bersama suami dan anak-anakmu. Gitu? Nah, jadi kalau ditanyakan kayak tadi, jawabannya Quran tidak mungkin menyengsarakan. Kan ini perintah Quran. Cuma satu syaratnya. Sampaikan ke teman antum, syaratnya satu. Dia harus yakin dengan janji Allah. Kalau tidak yakin, saya khawatir nggak dapat. Tapi kalau dia yakin, ya Allah sederhana sekali, Allah bukakan rezeki buat rumah itu, entah melalui pintu suaminya, entah melalui pintu istrinya, sudah fokus di rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya persilakan kalau masih ada yang lain. Monggo Ustaz.
Serahkan pada Allah itu maksudnya apa itu Pak? Ya begini Pak Bu, mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita. Jadi gini, siapapun apalagi anak kita bahkan dengan orang lain kita punya perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi kepada anak kita Masya Allah Pak, kita tidak boleh berhenti untuk menasihati, untuk membimbing, untuk berupaya meluruskan dia kalau dia salah. Tidak boleh berhenti. Kalau ditanyakan kesabaran itu batasnya apa Ustaz? Batasnya kalau kita mati Pak. Buktinya gampang. Rasulullah Muhammad SAW mencoba mengajak pamannya Abu Thalib untuk syahadat sepanjang Nabi hidup bersama beliau. Dan itu lama waktunya itu. Dikawal terus, gak syahadat Abu Thalib. Sampailah di penghujung nafas terakhirnya Abu Thalib, sakaratul maut, Rasul mengawal di samping kepalanya. Rasul minta, ya am, qul la ilaha illallah uhajjulaka biha indallah. Paman, ucapkan la ilaha illallah, nanti aku bela engkau dengan kalimat ini di sisi Allah. Masya Allah itu. Tapi di sampingnya ternyata ada Abu Jahal juga. Abu Thalib, apa kata orang? Kalau kamu, apa nanti kata nenek moyangmu, ya kan? Kalau kamu ternyata di ujung usiamu malah ngikuti agama ponakanmu ini. Ternyata kata Nabi SAW, Abu Thalib tidak mengucap kalimat tauhid. Ya, dan karenanya para ulama akidah menyampaikan di antara pembagian syafaat Rasul, salah satunya ada syafaat yang khusus buat Abu Thalib. Ya, Abu Thalib itu oleh Allah diletakkan di surga yang paling dangkal, paling ringan. Tapi kalau kalimat ringan jangan dipikir ringan ya. Ya, kakinya menginjak bara api, otaknya mendidih. Baik. Artinya ketika kita diperintahkan terus menasihati anak kita, bahkan dia sudah punya anak sekalipun, tidak ada hentinya. Sampai kita, siapa yang meninggal duluan di antara kita, dan terus minta doa pada Allah, karena yang mengendalikan hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah buka. Jangan bosan menasihati, jangan bosan berdoa, karena kita tidak tahu kalimat mana, nasihat yang mana, dan doa yang mana yang akan dikabulkan Allah. Mungkin dari 100, mungkin kalimat yang ke-99 yang Allah kabulkan, mungkin. Makanya jangan pernah bosan, jangan pernah lelah memberi nasihat dan mendoakan. Gitu Pak? Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu silakan Bu. Sampai gak suaranya? Silakan Bu. Persiapan untuk menjadi pertama sepanjang saya keliling Indonesia Bu. Luar biasa. Silakan Bu. Ya, sama-sama Bu. Ini luar biasa, betulan Pak. Ini pertanyaan pertama yang luar biasa yang belum pernah saya dengar dimanapun. Persiapan jadi nenek. Ya, jadi nenek kakek juga harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, anak yang sudah dididik baik-baik rusak di tangan kakek nenek. Kenapa? Kakek nenek mencintai tanpa tanggung jawab. Beda dengan ayah ibu yang mencintai dengan tanggung jawab. Karena bapak ibunya tidak segan-segan melarang anaknya, nggak boleh nak, tidak baik nak, jangan lakukan nak. Oke, mau nangis-nangislah dirimu, ini tidak boleh. Tapi kalau cucu nangis di depan kakek neneknya, kiamat dunia Bu. Iya kan? Kalau sudah nangis, waduh, aduh, jangan bikin nangis lah ya kan. Sekali-kali aja masa nggak boleh, kan nggak tiap hari. Rusak Pak anak. Paham ya Bu ya? Rusak anak. Dan ini dicontohkan Rasul. Coba lihat ya. Rasul kan punya cucu.
Cucu beliau ada berapa? Siapa yang bilang 2 Pak? Cucunya banyak beliau. Masya Allah. Kok cuma 2 yang kita akui? Ayo belajar lagi ya. Lagi ya. Yang kita tahu memang Hasan Hussein radhiyallahu anhuma cucu Nabi banyak. Banyak Pak. Ya, baik. Hasan Hussein radhiyallahu anhuma yang kita tahu memang karena nanti yang berketurunan, yang menikah dan berketurunan terus nasab sampai hari ini adalah beliau berdua, Hasan Hussein radhiyallahu anhuma. Baik. Rasul berinteraksi dengan cucu-cucunya. Yang paling banyak interaksi disebutkan dalam riwayat memang dengan Hasan Hussein, karena yang lain banyak meninggal kecil-kecil memang. Dan itu menjadi pelajaran buat kakek nenek. Nah, gini caranya Bu, saya kasih kuncinya. Bapak Ibu yang sudah siap-siap jadi nenek, tolong dibaca tentang bagaimana Nabi bergaul, berinteraksi, mendidik Hasan dan Hussein. Setiap ketemu hadis Nabi di mana Nabi sedang bersama Hasan atau bersama Hussein atau bersama keduanya, maka tolong dikaji, dicari penjelasan ulamanya. Itu ilmu untuk jadi kakek nenek. Saya kasih contoh Bu. Jadi kan Ibu nanya persiapan jadi nenek kan? Ah itu, jadi makanya dipelajari itu. Dipelajari itu. Enggak sulit ilmunya, enggak ada yang sulit. Islam tuh enggak ada yang sulit ilmunya. Saya kasih contoh. Suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Saat itu cucu beliau Hasan lagi lari-lari di Masjid Nabawi. Di tengah masjid ada korma, ada gundukan korma di masjid ini. Namanya anak kecil ngelihat korma langsung ngambil 1, langsung dimakan, masukkan ke mulut. Dikejar sama Nabi, ditangkap tuh Hasan. Kata Nabi, kah, keluarkan. Maksudnya disuruh apa? Ngelepek, keluar. Gak dikeluarkan sama Hasan, ya kan? Dipukul-pukul ringan rahangnya, suruh keluarin. Gak dikeluarkan juga. Nabi masukkan jari beliau dengan paksa ke mulut Hasan. Masukkan dengan paksa, ditarik, dibuang. Terus Nabi berkata, "Ama ta'alam ya Hasan, tidakkah kau tahu nak Hasan, kita ini adalah keluarga yang haram makan harta sedekah. Ini harta sedekah." Jadi nggak ada tuh Pak. Walau tuh cucu nangis, nah ya, mau nangis mau apa? Kalau itu pelanggaran, biarlah dia nangis, nggak apa-apa. Hibur dengan yang lain. Kakek nenek ya tahan-tahan dikit lah Bu. Ya kan? Ya meringis-meringis sedikit, nangis di kamar boleh. Tapi anak tidak boleh melanggar. Pelanggaran itu bisa syariat, bisa aturan. Aturan juga nggak gampang. Melanggar aturan itu nggak gampang. Contoh, ini anak tinggal sama orang tuanya, sekali waktu main ke kita sebagai kakek neneknya. Baik, cobalah diskusi, dialog dengan anak kita dan menantu kita tentang bagaimana caramu mendidik, bagaimana seperti apa interaksimu sama anak-anakmu. Jangan-jangan kamu punya aturan tertentu. Itu kakek neneknya harus tahu. Jangan sampai kakek neneknya yang mengajari sang cucu untuk melanggar aturan bapak ibunya. Itu ngajari durhaka sama orang tua. Paham Ibu? Contoh. Anak ini diajari untuk tidak nonton TV habis maghrib sampai isya, umpamanya. Kan suka ada tuh yang punya aturan gitu. Dan itu dibiasakan di rumah. Tiba-tiba main ke rumah kakek neneknya, ya kan? Kakek neneknya karena nonton TV nggak ada masalah, ya kan? Nonton TV lah bablas itu maghrib sampai isya. Itu mengajari anak untuk melanggar aturan di rumah orang tuanya. Bisa dipahami ya? Selama itu aturan kebaikan harus taati. Nah, terus contoh lain ini menarik. Kakek nenek mohon menceritakan kemuliaan bapak ibunya anak ini. Karena ini dilakukan Rasul SAW kepada Hasan Hussein. Dipujilah Ali di hadapan Hasan Hussein. Paham ya? Jangan diceritain jeleknya.
itu bapakmu tuh buandel dulu, aduh ampun, jangan Bu, runtuh wibawa orang tuanya, nanti tuh anak nggak kagum lagi sama orang tuanya, bahaya loh, gitu ya. Ceritakan mulianya, ceritakan mulianya. Saya itu masya Allah Bu, kecil juga nakal, yang namanya anak kecil ya. Tapi bapak saya hidup sama saya, ibu saya sekarang sama saya, itu kalau dengan anak-anak saya masya Allah yang diceritakan semua kebaikan saya. Saya suka nguping dari anak saya nanti ketawa-ketawa terus ngobrol, saya tanya apa yang diceritakan sama mbah, cerita gini-gini, semua kebaikan yang diceritakan, nggak ada yang jelek. Jelek-jeleknya mau banyak tapi nggak cerita ini kan, masya Allah, ceritakan kebaikannya gitu ya. Jadi sampaikan kebaikannya, kebaikan orang tuanya, cucu kita ini jangan sampaikan keburukannya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktunya Ustaz? Betul. Kadang-kadang kita kan sebagai anak didoktrin sama orang tua, jadi anak yang baik, nanti kelak anakmu akan berbuat baik kepada dengan baik. Nah, bagaimana kita seandainya kita pada saat sekarang sebagai anak suatu saat pernah berbuat dosa atau berbuat maksiat sama orang tua, melanggar perintah agama, bagaimana kelak pada saat kita menjadi orang tua, apakah kita akan mendapatkan perlakuan yang sama pada saat nanti sama anak kita? Sedangkan pada saat kita paham itu suatu kesalahan, kita sudah tahu buat apa segala macam, apakah terus seperti itu? Ya, benar bahwa kebaikan kita akan ada dampaknya, keburukan kita juga ada dampaknya. Karena itulah apa yang kita lakukan itu menjadi teladan anak-anak kita. Kalau dulu kita pernah melanggar sesuatu atau apapun suatu hari, maka supaya dia tidak berkelanjutan, nanti dilakukan lanjutan oleh anak kita, cucu kita, maka Islam memberikan solusinya adalah taubat. Tapi namanya orang taubat yang serius. Taubatan nasuha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Jadi orang kalau taubat nasuha, diampuni dosanya, bahkan dijanjikan surga. Orang tobat itu kan dia salah sebelumnya, tasal dia tobat. Makanya mudah-mudahan kalau tobatnya serius, kemudian kesalahan itu diikuti dengan perbuatan baik yang oleh Nabi dikatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, semoga bisa menghapusnya. Jadi kalau kita habis berbuat salah, namanya manusia nggak ada yang sempurna. Kalau habis berbuat salah, maka berbuatlah kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan kebaikan ini menghapus kesalahan yang sudah lewat. Kalau itu kita lakukan, maka mudah-mudahan kita mendapatkan ayat tadi di surat At-Tahrim tadi, bahwa orang yang taubatan nasuha sudah diampuni kesalahannya, bahkan dijanjikan surga. Dan bahkan Rasul yang mengatakan ada ibu minadzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari sebuah dosa, apapun dosanya, bahkan dosa terbesar, kemusyrikan sekalipun, orang yang taubat dari dosa maka seperti sudah tidak punya dosa lagi, sudah habis. Tapi syaratnya kita bertobat pada Allah SWT. Itu wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktunya? Oh, baik. Masih ada yang mau disampaikan, Bapak atau Ibu? Ibu dulu ya, silakan. Ya, pertama saya berdoa mudah-mudahan Allah memberikan solusi rezeki
rezeki yang lapang, halal, melimpah, barokah buat setiap keluarga yang hadir hari ini. Untuk itu sehingga nanti kita tidak dihadapkan pada dilema-dilema seperti ini. Tapi begini Bu, bagaimana kalau istri ingin membantu aktivitas pekerjaan suami? Karena rumah tangga perlu dibantu, bebannya banyak. Sebenarnya Bapak Ibu, perempuan itu dalam Islam tidak dilarang untuk berpenghasilan. Harus dicatat dulu. Mengapa? Istri-istri Nabi saja yang jelas diperintah Quran untuk di rumah, nggak boleh kemana-mana, ternyata punya penghasilan. Di antara yang banyak penghasilannya itu adalah tadi Zainab binti Jahsy itu termasuk istri Nabi yang penghasilannya banyak, bahkan sampai dia rajin sedekah karena punya uang banyak. Nah, berarti ini yang harus dipikirkan oleh seorang ibu. Kalau dia sudah punya anak, maka harus diperhatikan bahwa anak nomor satu. Mudah-mudahan diberikan pekerjaan yang tidak mengganggu aktivitas dengan anaknya. Ya kan? Sekarang Masya Allah, Alhamdulillah, banyak wanita dapat penghasilan hanya dari rumah. Betul? Banyak, sudah banyak. Banyak Pak. Oh, sekarang malah kadang-kadang ngantor dari rumah. Iya maksudnya. Malah kadang-kadang laki-laki ngantor di rumah Pak. Saya punya teman kantornya di Amerika, tapi dia ngantor dari rumahnya di Bogor. Di rumah kantornya. Cuma emang sengsara. Kenapa sengsara? Karena beda jam. Di sini malam, di sana siang, di sini siang, di sana malam. Repot itu emang. Ini maka repot. Tapi gitu ya Bu, Bapak Ibu. Makanya di perempuan ingin berniat membantu nafkahi rumah tangga, Masya Allah itu perempuan mulia. Tapi saya katakan tidak ada kewajiban perempuan dalam Islam untuk memiliki beban menafkahi rumah tangga. Baik, tapi kalau dia ikut membantu, Masya Allah itu wanita mulia, ya, wanita mulia. Tapi tidak boleh dibeban-bebankan karena memang nggak ada kewajiban buat dia. Dan sekali lagi tadi mudah-mudahan bisa mendapatkan aktivitas penghasilan yang tidak mengganggu dia dalam mendidik anak-anaknya. Kalau sudah punya anak, kalau belum punya anak malah masih enak. Dia tinggal sepakat dengan suaminya ridho apa tidak. Kalau dia keluar, karena dalam Islam perempuan keluar rumah ada aturan, ada aturannya. Tanya ke suaminya, ridho apa tidak, dan seterusnya. Jadi dipersilahkan untuk membantu, bahkan tidak dilarang dalam Islam perempuan punya penghasilan, tapi perempuan harus tahu di mana letak utama dia. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaannya tentang qawamah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, An-Nisa 34 itu apa detail dari makna qawamah? Saya sampaikan kalau detail nanti 2 jam lagi. Tapi saya sampaikan singkat ya, karena waktunya sudah tinggal 4 menit. Saya sampaikan singkat tentang qawamah. Untuk memahami kata ar-rijalu qawwamun di ayat itu harus dibuka tafsir-tafsir para ulama. Di tafsir para ulama akan kita jumpai apa makna qawwamun.
Bapak Ibu, yang pertama adalah karena Al-Quran itu, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang paling ahli dalam masalah tafsir, di mana beliau mengatakan salah satu dari 4 cara memahami Quran adalah dipahami dengan pintu bahasa Arab. Harus dipelajari bahasa Arab. Tidak bisa bahasa Arab, nggak akan dalam ilmu Qurannya. Maka harus dipelajari bahasa Arabnya. Apa makna bahasa dari kata qawamah? Itu pertama itu dulu. Ternyata Bapak Ibu, kata qawamah, qiwamah itu ternyata punya beberapa makna. Dan itu makna itu akan berhubungan dengan makna asli qawamun, dan itu tugas laki-laki. Salah satu contoh, para ulama bahasa mengatakan tentang qawamatud dabbah, disebut dabbah itu binatang ternak atau binatang, itu disebut qawamah itu kakinya. Jadi qawamatud dabbah itu kakinya binatang. Jadi qawamah itu ternyata maknanya kaki. Tahu kaki ya? Kaki apa? Apa hubungannya laki-laki sama kaki? Masya Allah itu, ya kan? Kan kaki itulah yang membawa beban badan, gitu ya? Yang membawa beban kemanapun. Kalau dia cuma membawa badannya masih lumayan. Kalau ditambahi beban di atas badannya, kakinya harus kuat, harus kokoh. Begitu jadi laki-laki. Beban seberat apapun, kakinya nggak boleh jatuh. Laki-laki, gitu ya. Oke. Ternyata kata qawamah dalam bahasa Arab juga bermakna tiang. Ini tiang, luar biasa. Fungsi tiang apa? Apa? Penyangga. Apalagi? Berarti kan laki-laki harus jadi penyangga. Penyangga rumah tangganya biar nggak ambruk. Ya, apalagi? Fungsi tiang. Kita lupa ya. Bapak Ibu kalau ngajinya sudah mulai 2 jam, itu mulai nyari tiang. Oke Pak. Iya. Iya Pak. Loh iya. Tiang itu tempat yang nyaman untuk bersandar, betul? Iya. Makanya lihat fitrah manusia. Laki-laki perempuan duduk berdampingan, mereka saling mencintai. Nggak lama perempuan akan meletakkan kepalanya di pundak laki-lakinya, betul? Karena laki-laki tempat yang nyaman untuk bersandar. Subhanallah. Artinya apa? Sekarang gini, namanya tempat nyaman bersandar, Pak. Perempuan istrinya lagi goyah, lagi goyang, banyak masalah atau apapun, sedang sedih dan seterusnya. Tempat yang paling nyaman bersandar harusnya suaminya. Suaminya harus menghadirkan diri sebagai pemimpin yang layak untuk disandari. Kalau Bapak Ibu saya tancapkan lidi, mungkin disandari? Gak mungkin. Kenapa? Gak kuat. Gitu ya. Jadi laki-laki harus tahu dia di tempat bersandar yang nyaman. Jangan sampai nanti istrinya curhatnya sama orang lain. Di tempat bersandar yang nyaman. Itu baru makna bahasa ini, ya. Para ulama tafsir, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi dan lain sebagainya, silakan dibuka, menyampaikan bahwa kata qawamah itu ternyata punya beberapa makna. Dia bisa bermakna pemimpin. Namanya pemimpin berarti laki-laki harus belajar tentang kepemimpinan. Jadi pemimpin itu kayak apa sih? Pemimpin itu umpamanya salah satu yang paling penting adalah adil. Nah, pemimpin kan? Imamun adil, pemimpin adil. Adil itu kayak apa? Nah, gitu. Nabi menyatakan tentang adil. Contohnya hakim. Hakim itu kan harus adil. Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib yang dikirim ke Yaman untuk menjadi hakim, Nabi kasih pesan, Ali, jangan memutuskan masalah sampai kau dengar masalah itu dari kedua pihak yang bertikai. Gak boleh baru satu dengar langsung divonis. Itu namanya pemimpin adil, hakim adil. Nah, laki-laki begitu. Laki-laki kok gampang terbawa oleh keadaan, bahaya. Contoh,
diceritakan, oh gini itu gimana, sambil nangis-nangis, kita dengerin ikut nangis, oh emang rusak tuh orang itu loh. Anda belum dengar loh dari dia, Anda sudah vonis dosa loh. Dari mana Anda tahu? Pemimpin itu nggak boleh gitu. Oke, saya doakan mudah-mudahan masalahnya selesai. Akan saya cross check berita ini langsung ke dia. Itu pemimpin, betul kan Pak? Itu hakim, itu qawam. Begitu. Qawam juga ini banyak, makanya 2 jam lagi ngajinya. Udah habis 2 menit kelewat saya. Terakhir. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Jami'ul Ahkam, beliau menjelaskan tentang qawamun ini, salah satunya saja dengan bahasa begini, lihat bahasa beliau. Laki-laki itu disebut qawam, punya qawamah ketika dia berhasil mendudukkan istrinya di rumah. Berarti apa maksudnya? Kan sekarang kayak tadi contoh masalah rezeki yang belum cukup. Berarti laki-laki harus berupaya super maksimal. Bagaimana caranya istri saya tidak usah membantu saya karena saya punya anak sekian, tidak usah membantu saya bekerja di luar rumah, yang meninggalkan anak-anak saya, maka saya harus punya penghasilan yang cukup untuk keluarga saya. Itu qawam. Gitu kan? Baik, waktunya sudah habis. Mohon maaf ada salah kurangnya, atas salah-salah katanya. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini kelak akan diberikan anak-anak keturunan yang menyejukkan pandangan mata kita, dan mudah-mudahan kelak kita semuanya sebagaimana berkumpul di tempat ini, kita semua dan keluarga kita kelak dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.